Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku ingin memberitahu kalian satu fakta menarik yang akan membuat kalian sangat terkejut. Penasaran bukan? Yuk langsung aja. Apakah kamu tahu sebenarnya Al-Quran tidak memiliki tanda baca seperti yang kita baca saat ini? Pada mulanya Al-Quran tidak memiliki tanda baca seperti Al-Quran yang kita baca saat ini. Karena Al-Quran tidak ditulis dengan tanda baca inilah, maka muncul kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya di kalangan sahabat, tetapi di kalangan non-Arab juga. Namun, para sahabat menolak untuk membubuhkan tanda baca pada saat itu, karena takut jika generasi muda mengira bahwa tanda baca ini merupakan bagian dari Al-Quran. 40 tahun pun berlalu setelah penulisan Mushaf Utsmaniyah. Timbullah kembali niat untuk membubuhkan titik pada Al-Quran. Dan kali ini, banyak yang menyetujui gagasan ini. Mereka berpendapat bahwa pembubuhan titik tidak akan menimbulkan masalah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan atau pada masa Tabi'in, kesalahan bukan lagi dalam tatanan bahasa pada orang awam, namun sudah menyebar ke pejabat-pejabat negara. Maka dari itu, upaya dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan pembubuhan titik kecil bulat di Mushaf Al-Quran. Tanda ini juga disebut dengan Na'tul I'rab. Na'tul I'rab ada berbagai macam, yaitu tanda satu titik bulat kecil di atas huruf untuk menandakan huruf fathah, tanda satu titik kecil bulat di bawah huruf menandakan huruf berharokat kasroh, dan tanda satu titik bulat kecil di depan huruf menandakan huruf berharokat dhammah. Sedangkan untuk tanda titik ganda menandakan huruf tanwin. Menurut pendapat ulama yang paling sahih, gagasan ini pertama kali diajukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau memberikan titik ini atas perintah Gubernur Basrah yaitu Ziyad bin Ziyad pada masa Muawiyah. Waktu terus berputar dan zaman terus berganti. Namun, kesalahan dalam membaca Al-Quran masih terus terulang berkali-kali. Umat Islam mulai kesusahan membedakan antara satu huruf dengan yang lain karena tidak ada perbedaan dalam penulisan. Nah, pada saat ini pula muncullah upaya kedua, yaitu pemberian titik pada huruf untuk membedakannya, yang disebut dengan Na'tul I'jam. Terdapat 15 huruf yang diberikan tanda titik, yang mempunyai bentuk yang sama, sedangkan 13 lainnya tidak diberikan tanda titik. Apakah masalah sudah terselesaikan dengan pemberian Na'tul I'rab dan Na'tul I'jam? Tentu saja tidak, karena masalah muncul kembali disebabkan oleh banyaknya titik yang terdapat dalam Mushaf Al-Quran. Kemudian datanglah Khalifah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang mengembangkan titik yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sebelumnya menjadi sebuah tanda dengan huruf kecil yang diambil dari huruf hijaiyah. Tanda-tanda itu apa aja sih? Tanda-tanda itu merupakan tanda-tanda seperti fathah, dhammah, kasroh, tanwin, dan lain sebagainya. Tanda fathah diambil dari huruf alif yang kemudian diletakkan kepada huruf yang berharokat fathah. Tanda dhammah diambil dari huruf wawu kecil yang diletakkan pada huruf yang berharokat dhammah. Tanda kasroh merupakan huruf ya yang diletakkan pada huruf berharokat kasroh. Untuk tanwin diberikan dua tanda pada masing-masing huruf. Adapun penulisan dhammah ada pula yang diambil dari huruf nun kecil yang kemudian diletakkan di atas huruf wawu kecil. Tanda sukun memiliki dua macam penulisan. Yang pertama adalah penulisan tanda sukun diambil dari huruf ho dari kata khafif, dan yang kedua penulisan tanda sukun diambil dari kepala mim dari kata jazm. Tanda tasydid diambil dari kepala shin yang terdapat dalam penulisan syadid. Tanda hamzah wasol diambil dari kepala shad dalam penulisan kata silah. Tanda mat atau tanda bendera diambil dari kata mat, sedangkan untuk hamzah diambil dari kepala ain. Pengembangan dobet atau tanda baca dalam Mushaf Al-Quran tidak berakhir sampai sini saja, melainkan masih banyak lagi pengembangan-pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas bacaan, seperti memberikan tanda waqaf, menambahkan pembagian juz, dan lain sebagainya. Seperti Al-Quran yang kita baca dan kita miliki saat ini. Menarik bukan? Semoga video kali ini bermanfaat dan
Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk membagikan ilmu ini. See you next time, dan bye!